Baik, kita lanjutkan materi struktur kita, teman-teman, untuk sesi malam ya. Jadi untuk sesi malam ini nanti kita akan belajar mengenai chapter 6 dan di chapter 6 nanti kita akan belajar kelas kata baru namanya adjektif atau kata sifat. Ya, jadi sebelumnya kita sudah belajar mengenai kalimat di sentencing, yang mana kalimat itu wajib punya subjek dan predikat. Jadi yang teman-teman harus cari pertama kali atau yang harus ada di dalam kalimat adalah subjek dan predikat. Nah, subjek predikat itu bisa muncul lebih dari satu. Ya, misalnya kalau teman-teman menemukan ada lebih dari satu subjek, satu predikat, maka nanti kita membutuhkan yang namanya conjunction. Atau conjunction itu hanya dipakai ketika subjek predikat muncul lebih dari satu. Kemudian ketika teman-teman mencari subjek predikat, menemukan penanda salah satu penanda inversi ya di sebelum subjek predikatnya, maka cari yang predikat dulu baru subjek. Dan ada juga bentuk kalimat yang unik lagi selain inversi namanya double komparatif, yaitu caranya kita bilang semakin A semakin B seperti itu. Jadi the more apa, the more apa seperti itu. Nah, itu kita cari gandengannya atau satunya biasanya hilang, nanti kita harus carikan gandengannya seperti itu. Nah, kalau sudah dicek secara sentencing nggak ada masalah. Nah, masalahnya berarti bukan di sentencing tapi di phrasing, teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai phrase yang pertama ya. Jadi penggunaan kelas kata kata sifat atau adjective. Jadi sebelumnya kita sudah belajar sentencing atau kalimat pembuatan sentencing pembuatan kalimat atau sentence. Nah, kalau phrasing ini adalah pembuatan frase. Nah, frase itu apa? Phrase itu artinya adalah gabungan kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat. Saya ulang lagi, pengertiannya frase itu adalah jadi ada gabungan kata minimal 2 kata ya, teman-teman, tapi menempati satu posisi di dalam kalimat. Misalnya sebagai subjek atau sebagai predikat atau sebagai objek, tapi agak panjang. Nah, itulah yang disebut dengan frase. Nah, misalnya kita punya kalimat I saw a man on that bench last night. Kalau diartikan, saya melihat seorang pria di bangku itu tadi malam. Nah, itu kalau kita pecah subjek predikat objek keterangannya, itu nanti akan berubah menjadi seperti ini ya, teman-teman. Jadi I saw a man on that bench last night. Saya melihat seorang pria di bangku itu tadi malam. Nah, itu subjeknya adalah I, dia cuma satu kata, itu bukan frase, teman-teman. Karena pronoun atau kata ganti itu memang tidak bisa dijelaskan dengan kata lain, ya. Misalnya the I itu nggak ada, oke. Jadi pronoun itu nggak bisa dijelaskan dengan kata lain. Kemudian yang berikutnya ada predicate, predikatnya berupa saw itu verb 2. Nah, verb 2-nya di sini berdiri sendiri, tidak ada yang menjelaskan, artinya dia bukan frase, dia hanya berupa kata, ya. Nah, baru di objek teman-teman menemukan ada kata a man, ada 2 kata ya, a sama man, artinya seorang pria. Nah, inilah yang disebut dengan frase, teman-teman. Yang mana objek itu kan sebenarnya dibuatnya dari kata benda atau kalau nggak gitu dari kata ganti. Di sini kata bendanya adalah man. Nah, di sini man-nya itu dijelaskan oleh kata sifat yaitu a. Nah, mungkin teman-teman pernah bertanya-tanya kenapa subjek itu bisa panjang banget. Nah, itu sebenarnya kata bendanya dijelas-jelaskan gitu, teman-teman. Oke. Kemudian yang terakhir keterangannya itu ada 2, keterangan tempat on that bench. Dia berupa keterangan tempat, dia berupa frase juga karena ada 3 kata ya, on, kemudian that, sama bench. Dan keterangan waktunya last night, itu 2 kata, ini juga frase. Jadi pengertiannya frase itu, saya ulang lagi, dia adalah gabungan kata, minimal ada 2 kata, yang menempati satu posisi di dalam kalimat. Nah, untuk phrasing yang pertama, kita akan belajar mengenai fungsi dari kata sifat atau adjective. Nah, kata sifat atau sifat ya, teman-teman, sifat itu ada banyak sekali yang menjelaskan suatu benda atau yang memberikan karakteristik ke suatu benda itu namanya sifat. Contohnya rumah yang besar. Nah, itu besar itu sifat menjelaskan sifatnya rumah atau rumahnya itu bagaimana. Nah, itu yang dinamakan dengan adjektif atau kata sifat. Dan memang fungsi kata sifat cuma satu itu. Jadi dia hanya bisa menjelaskan kata benda. Oke. Dan kalau dalam bahasa Indonesia, ketika kata benda dijelaskan oleh kata sifat, itu kata bendanya dulu, baru kata sifat. Ini urutannya ya maksudnya, teman-teman. Contohnya mau bilang rumah yang besar itu, misalnya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu dibalik. Jadi kata sifatnya dulu, oke, baru kata bendanya. Jadi untuk bilang rumah yang besar itu kalau ditranslate ya that
big house atau the big house. Jadi rumahnya itu di belakang sendiri. Bukan bukan house big the ya, tapi the big house. Jadi dibalik teman-teman urutannya. Oke. Nah, dalam bahasa Inggris sendiri kata sifat itu dikategorikan menjadi atau dikelompokkan menjadi 3 sesuai urutan dan karakteristiknya masing-masing. Jadi yang pertama yang paling depan untuk memulai penjelasnya kata benda itu adalah determiner ya, teman-teman. Nah, determiner sendiri itu artinya adalah kata sifat yang dia itu tidak bisa berdiri sendiri di satu posisi kalimat, alias dia selalu butuh kata benda setelahnya. Contohnya kata the, teman-teman. The itu nggak bisa tiba-tiba kita bilang I need the, terus titik, itu nggak bisa. Harus the apa? Harus ada lanjutannya. Misalnya I need the scissors. Saya butuh gunting itu. Seperti itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan determiner. Jadi jenis kata sifat yang harus ada kata benda setelahnya. Nah, untuk determiner sendiri itu yang pertama ada jenis dari artikel ya, teman-teman. Atau artikel sendiri itu untuk menjelaskan bendanya itu jelas atau tidak. Maksudnya orang yang diajak ngobrol itu udah tahu belum bendanya yang mana. Seperti itu. Nah, untuk kalau misalnya bendanya sudah diketahui atau sudah jelas, itu kita pakai the. Tapi kalau bendanya itu nggak tahu yang mana, karena misalnya kita mau bilang, kemarin saya membeli bolpen. Nah, di dunia ini ada banyak sekali bolpen. Kita nggak tahu bolpen yang mana yang dibeli oleh si pembicara itu. Oke, nah kita pakainya I bought a pen yesterday, misalnya seperti itu. Saya membeli sebuah bolpen kemarin, itu pakainya a pen. Oke, bukan I bought the pen, nanti artinya saya membeli bolpen itu kemarin. Nah, berarti orang yang diajak ngomong itu juga tahu pasti bolpen yang mana yang dimaksud. Seperti itu, ya. Kemudian untuk determiner sendiri itu dari kata determine ya, teman-teman, artinya adalah menentukan. Nah, determiner itu kata bendanya artinya adalah penentu. Jadi nanti beberapa ya, bukan semuanya. Jadi beberapa jenis determiner ini nanti akan menentukan bentuk dari kata benda yang dijelaskan. Misalnya, sama an itu nanti, itu setelahnya itu kata bendanya harus tunggal. Ya, saya ulangi lagi, kalau ada sama an, ini sering sekali keluar di error analisis, teman-teman. Jadi kalau ada sama an, dicari kata bendanya itu harus tunggal. Karena sama an itu artinya ada sebuah, seekor, sehelai, seorang, dan seterusnya. Artinya satu, teman-teman. Oke. Dan kata benda yang tidak bisa dihitung, itu nggak bisa dipakai sama an. Misalnya air, misalnya minyak, itu nggak bisa pakai atau an. Oke, bisanya pakai the. Kalau the itu boleh untuk semua jenis kata benda, teman-teman. Oke, kita lanjut ke determiner yang berikutnya. Nah, yang berikutnya ini menentukan apakah bendanya itu jauh atau dekat dari yang ngomong, ya. Nah, ini caranya kita bilang ini atau itu. Kalau jauh ya itu, kalau dekat berarti ini. Nah, atau kalau di grammar ini namanya adalah demonstrative adjective ya, teman-teman. Kalau yang atas tadi kan artikel adjective, kalau yang bawah itu demonstrative adjective. Itu cuma nama, sebenarnya nggak penting nama ya. Yang penting teman-teman paham kalau misalnya that, kemudian those, atau this sama this yang adjektif itu selalu butuh benda setelahnya. Atau selalu butuh noun setelahnya. Oke. Nah, bedanya that sama those, that itu bendanya harus tunggal. Contohnya that house. Seperti itu. Tapi kalau those itu nanti bendanya harus jamak. Those houses. Seperti itu. Kemudian kalau dekat juga sama, this ini kata bendanya harus tunggal ya, this house artinya rumah ini. Tapi kalau misalkan pakainya this, itu nanti kata bendanya harus jamak. Jadinya these houses. Seperti itu. Jadi makanya di determiner ini beberapa itu menentukan bendanya itu apakah harus jamak, apakah harus tunggal. Kemudian bagaimana jika bendanya itu nggak bisa dihitung, Sir? Kata benda yang nggak bisa dihitung berarti nggak boleh pakai those sama this karena nggak bisa dijamakkan, teman-teman. Jadi bolehnya pakai that atau this, tergantung dekat atau jauhnya. Kemudian berikutnya ada kepemilikan. Jadi milik siapa bendanya itu. Nah, itu maksudnya adalah kalau di grammar namanya possessive adjective, yaitu hanya nama, teman-teman. Jadi possessive adjective itu bagian dari adjective juga, masuk ke dalam kategorinya determiner. Contohnya ada my, punyaku, your, punya kamu atau kalian, their, punya mereka, our, punya kita, her itu punya dia perempuan, his punya dia yang laki-laki, its itu punya
benda selain manusia ya, dan jumlahnya tunggal. Kemudian kata benda itu juga bisa dirubah menjadi kepemilikan, caranya ditambah tanda petik S. Contohnya the worlds. Contohnya lagi Darwin's. Jadi kalau teman-teman menemukan ada tanda petik S di soal structure TOEFL, nah itu adalah penanda kepemilikan, yaitu kata kepemilikan. Karena nggak boleh ada singkatan di soal structure TOEFL, teman-teman. Oke, dan untuk determiner yang di dalam kotak oranye ini, teman-teman. Jadi saya kotakin dulu ya. Di dalam kotak oranye ini kita hanya bisa memilih salah satu aja untuk satu kata benda. Ya, jadi kalau misalnya sudah kita pakai the, itu jangan pakai yang lain di dalam kotak oranye ini. Misalnya kita nggak bisa bilang my the book atau my the house atau the my house, itu nggak bisa. That my house itu nggak bisa. My that house itu nggak bisa. Jadi kita hanya bisa pilih salah satu aja dari determiner yang ada di dalam kotak oranye ini, ya. Untuk satu kata benda yang dijelaskan. Kemudian determiner masih ada lagi ya, yaitu yang keempat kita urutannya punya numeral atau angka. Nah, angka itu ada dua, teman-teman. Numeral yang pertama atau angka yang pertama itu menunjukkan urutan bendanya yang keberapa. Oke, itu caranya kita bilang yang pertama itu first, yang kedua second, yang ketiga third, yang berikutnya next, yang terakhir last, yang ke-11 11th, yang ke-21 21st. Nah, kemudian numeral yang kedua itu yang menunjukkan jumlah bendanya. Nah, di sini nanti akan menentukan bendanya itu harus jamak atau tunggal juga. Sama ya. Nah, untuk numeral yang menunjukkan jumlah, contohnya ada 1, itu 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Itu ada a number of juga. Ya. Kemudian salah satunya di sini yang sering keluar di soal structure TOEFL itu kata ini, teman-teman. Nah, kata no. No itu artinya sama dengan zero, ya, atau tak satu pun, tak ada seperti itu. Dia termasuk ke dalam penanda jumlah dari kata bendanya. Oke, jadi no itu termasuk kata sifat juga kalau di soal structure TOEFL, ya. Kemudian yang terakhir untuk determiner caranya kita bilang yang lainnya atau yang lain gitu. Nah, itu kita bisa pakai other ya, tapi ada temennya ya, ada keluarganya. Other itu ada bentuk another juga, ada juga bentuk the other. Nah, bedanya apa? Sama-sama mau bilang yang lain tapi kok ada 4 ya. Bedanya adalah other itu nanti setelahnya harus kata benda jamak kalau bisa dihitung. Oke. Kalau another, nah di situ karena ada kata an-nya, maka benda setelahnya itu harus tunggal kalau bisa dihitung. Nah, bagaimana kalau kata bendanya itu nggak bisa dihitung, kan nggak bisa jamak, nggak bisa tunggal, teman-teman. Nah, kalau bendanya nggak bisa dihitung karena nggak bisa pakai n, tadi ya, sama an itu nggak bisa dipakai untuk kata benda yang yang tidak bisa dihitung, maka hanya bisa pakai other. Seperti itu. Kemudian kalau the other, karena ada the itu yang tadi ya, itu bebas teman-teman. Jadi boleh diikuti jenis kata benda apapun. Boleh tunggal, boleh jamak, boleh juga kata benda yang tidak bisa dihitung. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis determiner dan urutannya. Dan diingat-ingat yang di dalam kotak oranye ini kita hanya bisa pilih salah satu ya teman-teman untuk satu kata benda yang dijelaskan. Nah, itu tadi determiner. Sekarang kita ke adjektif yang kedua atau kata sifat yang kedua, namanya adalah deskriptif atau epitet. Nah, untuk bedanya determiner sama deskriptif atau epitet ini, kalau determiner tadi dia selalu butuh kata benda setelahnya, kalau yang deskriptif atau epitet ini dia boleh tanpa kata benda. Contohnya kata beautiful, teman-teman, cantik ya misalnya. Itu kita bisa bilang, she is a beautiful girl. Nah, itu ada a beautiful, setelahnya ada kata benda girl. Tapi beautiful itu juga bisa berdiri sendiri tanpa kata benda setelahnya. Contohnya, you are beautiful. Titik. Seperti jadi sudah nggak ada kata benda, itu bisa. Nah, itu yang berarti beautiful itu termasuk ke kata sifat yang kedua ini. Namanya deskriptif atau epitet. Nah, untuk yang deskriptif atau epitet ini dikategorikan menjadi 8 sesuai urutannya ya, teman-teman. Jadi yang pertama kali setelah determiner kalau mau diikuti deskriptif itu yang paling luas dulu. Jadi dari yang paling luas dulu sampai yang paling sempit kategorinya. Yang pertama adalah kualitas dan karakteristik bendanya itu seperti apa. Secara garis besar gitu ya. Contohnya ada epic, luar biasa, expensive itu mahal, famous itu terkenal, kind itu baik hati. Kemudian semakin ke bawah semakin sempit. Yang kedua itu ada gigantic, itu ukuran ya, yaitu size.
gigantic, kemudian ada large, ada tiny, ada juga microscopic. Kemudian yang ketiga ada umur, contohnya ada archaic and ancient, artinya kuno atau purba gitu ya. Ada juga suhu, yaitu hot sama cold. Hot itu panas, cold itu dingin. Right? Nah, kenapa kok dia ini beda kategori, yang satu umur, yang satu suhu, tapi dimasukkan ke dalam satu posisi, nomor 3 dua-duanya. Nah, karena itu boleh dibolak-balik, teman-teman. Jadi kalau ada umur sama suhu muncul, itu boleh umur dulu ataupun boleh suhu dulu baru ke yang satunya, seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada jenis kata sifat yang dibuat dari kata kerja. Nah, dulu ini pernah kita singgung sedikit ketika kita bahas inversi ya. Jadi kata kerja itu bisa dirubah menjadi kata sifat juga. Itu nanti tergantung maknanya, apakah dia aktif, apakah dia pasif ya. Kalau aktif itu pakai present participle verb ing. Kalau pasif pakainya past participle atau verb 3. Oke, contohnya di situ burning yang terbakar, fascinating yang menarik, excited yang senang, confused yang bingung. Kemudian yang kelima itu ada bentuk bendanya, jadi shape. Contohnya ada oval, rectangular, square, cubic, tubular, dan seterusnya. Kemudian yang keenam kita punya warna atau color, contohnya ada maroon, ada violet, ada indigo, purple, silver, dan seterusnya. Yang ketujuh ada asal bendanya dari mana atau aslinya bendanya dari mana, lokasinya di mana gitu. Contohnya ada Japanese dari Jepang, English dari Inggris, Canadian dari Kanada, American dari Amerika, misalnya kalau dari Indonesia ya Indonesian, seperti itu. Dan yang terakhir dari apa benda itu dibuat, jadi bahannya atau material ya. Contohnya ada wooden dari kayu, plastik dari plastik, metal dari logam, paper dari kertas, fiber dari serat. Seperti itu. Dan yang terakhir untuk jenis kata sifat itu adalah noun ajang. Ada juga yang nyebutnya noun adjektif, teman-teman. Nah, kenapa kok dinamai dengan noun ajang atau noun adjektif? Karena adjektif ini itu dibuatnya dari kata benda. Jadi kata benda itu bisa mencuri fungsinya kata sifat, yaitu menjelaskan benda. Jadi ada benda menjelaskan benda. Nah, benda yang menjelaskan itu namanya noun ajang. Seperti itu. Karena yang menjelaskan kata benda itu fungsinya adjektif. Oke, teman-teman. Dan noun ajang ini ada dua bentuk, yaitu dari kata benda murni, ada juga yang dibuat dari gerund. Nah, ini istilah lagi ya. Gerund itu verb ing, teman-teman. Sama kayak participle. Participle kan ada verb ing juga tuh. Nah, gerund ini juga verb ing. Bedanya kalau participle tadi kan verb ing fungsinya jadi adjektif, kalau gerund itu verb ing fungsinya jadi noun. Nah, tapi noun di sini dirubah lagi jadi adjektif, namanya noun ajang. Nah, contoh untuk kata benda murni ya, yang berfungsi sebagai noun ajang, contohnya ada bookshelf, rak buku. Nah, kalau kita beli rak buku ke toko, Pak beli rak buku, pasti sama bapaknya dilihatkan rak ya, bukan dilihatkan buku. Karena kita belinya rak buku. Oke, entah ada bukunya, entah tidak di rak itu nggak masalah, intinya kita belinya rak. Nah, kata buku di dalam rak buku, itulah yang disebut dengan noun ajang. Oke, karena wujudnya bukan buku, kata benda intinya adalah di shelf-nya. Kemudian yang kedua contohnya ada pencil case, kotak pensil. Ya, kalau kita beli kotak pensil, itu kita bukan dikasih pensilnya sama penjualnya, pasti dikasih tempatnya. Jadi kata pensil di kotak pensil itu hanya sebagai penjelas kata kotak atau case-nya ya. Contoh terakhir ada baby powder, bedak bayi. Nah, kalau kita beli bedak bayi ke toko, nggak mungkin sama orangnya dikeluarin bayi ya, pasti dikeluarin bedak. Nah, karena kata bayi di frase bedak bayi itu hanya sebagai penjelasnya saja, penjelas kata bedak saja. Seperti itu. Nah, kalau verb ing gerund ini yang jadi noun ajang contohnya ada running shoes, sepatu lari. Wujudnya sepatu ya. Jadi yang menjelaskan yang verb ing-nya di situ atau gerund-nya di situ. Contoh lagi ada washing machine, mesin cuci. Contohnya lagi ada dining table, meja makan. Nah, secara teori sudah selesai, teman-teman. Ini sudah urut ya. Ini nggak perlu dihafal. Memang banyak, tapi nggak perlu dihafal karena hafalan bukan belajar. Tips saya, nanti teman-teman salin ya, maksudnya dipindah ke buku setelah kelas. Dan ini silahkan difoto dulu, karena nanti sambil mengerjakan teman-teman akan sering-sering melihat tabel ini ya. Jadi ketika belajar, mumpung masih bisa,
lihat catatan, silakan latihan, buka catatan, latihan, buka. Nanti lama-lama hafal sendiri, teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita ke contoh soal penerapan adjektif di soal TOEFL, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Jadi penerapan adjektif ini di soal structure TOEFL, teman-teman. Nah, untuk contoh pertama, caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata aroused. Itu verb 2 ya, karena dia punya objek, teman-teman. Artinya aroused itu membangkitkan, merangsang gitu. Subjeknya adalah social crusade. Oke. Kemudian sudah tidak ada conjunction, nggak ada predikat lagi. Berarti kalimat sudah lengkap. Artinya sentencing nggak ada masalah, teman-teman. Masalahnya di sini berarti di phrasing ya. Titik-titik di situ itu tempatnya di sebelumnya kata benda di subject crusade. Nah, berarti ini tempatnya kata sifat. Ada yang masih ingat A, B, C, D tadi yang kata sifat yang mana? Cuma satu, teman-teman, di pilihan ganda kata sifat. No, Mister. Yeah, that's right. Yang no, ya, yang alpha. Oke, jadi kalau yang Bravo sama Delta itu kata ganti, teman-teman. Kita nggak mungkin memasukkan kata ganti di sini. Kenapa? Karena nanti subjeknya double. Ada kata ganti, ada kata benda. Nggak bisa. Kalau yang Charlie, not itu kelas katanya keterangan atau adverb ya. Itu nanti kita akan pelajari besok, hari Sabtu. Oke, nah not ini sebenarnya bisa menjelaskan kata benda. Tapi ada syaratnya. Syaratnya kata bendanya itu harus lengkap dulu. Dia posisinya yang dijelaskan bukan kata bendanya aja, tapi seluruh bagian kalimat. Jadi subjek atau objek. Itu baru bisa. Karena crusade-nya di situ belum lengkap. Maka kita nggak bisa pakai not. Atau bisa dibilang gini simpelnya teman-teman. Kalau not mau diikuti kata benda setelahnya, harus ada determiner sebelumnya kata benda. Jadi not, determiner, baru kata benda. Sedangkan setelahnya not di titik-titik situ, setelahnya nggak ada determiner. Adanya adjektif yang deskriptif. Oke, berarti Charlie nggak bisa ya. Jadi jawabannya yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca, no social crusade aroused Elizabeth Williams' enthusiasm more than the expansion of educational facilities for immigrants to the United States. Kalau diartikan, tak satu pun perjuangan sosial membangkitkan antusiasmenya Elizabeth Williams lebih besar dibandingkan ekspansi fasilitas pendidikan bagi para imigran ke Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, contoh kedua untuk adjektif, caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada can achieve ya. Subjeknya yang belum ada, teman-teman. Greyhound itu sebenarnya juga kata benda kalau teman-teman cek di kamus. Cuman kata benda ini nggak bisa jadi subjek. Alasannya di sini simple, karena setelahnya itu ada koma. Subjek dan predikat itu kalau di dalam kalimat itu sama-sama pentingnya ya. Artinya nggak boleh dipisah dengan satu koma, nggak boleh. Tapi kalau mau dipisah dengan 2 koma itu malah boleh, teman-teman. Oke. Nah, karena di situ terlanjur ada 1 koma, maka kita carikan 1 koma lagi gitu aja. Oke, jadi di pilihan ganda ketemu jawabannya adalah yang delta. Nah, nanti kalau dibaca the fastest dog, the greyhound, can achieve speeds up to 36 miles per hour. Kalau diartikan kurang lebih ya, jenis anjing tercepat namanya greyhound itu bisa mencapai kecepatan hingga 33 mil per jam. Seperti itu. Oke, contoh terakhir. Caranya sama, cari predikat dulu. Jadi sentencing itu yang paling penting ya. Cari dulu predikat, di situ ada is, subjeknya Race. Kemudian tarik ke belakang itu ada conjunction that, yang mana dia ini sekaligus menjadi subjek, teman-teman. Nah, kok bisa? Karena setelahnya diikuti langsung oleh predikat can move. Oke, jadi di sini kita sudah lengkap kalimatnya. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah, berarti di situ masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Titik-titik berada di sebelum kata benda race di subjek, artinya itu tempatnya kata sifat. Dan di pilihan ganda yang kata sifat aja itu cuma satu, yaitu yang alpha. Jadi jawabannya alpha ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, a race is a wheel or bar that can move in only one direction. Seperti itu. Kalau diartikan sebuah kunci pas merupakan sejenis roda atau batang yang bisa bergerak di satu arah saja. Seperti itu.
Nah, dari contoh ketiga contoh tadi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum praktek ke latihan soal, silakan. Mister itu yang tadi tuh yang fastest dog greyhound apa sekitar nomor berapa ya? Lupa Nomor Mister 2. yang. Nah, itu Mister, itu kan dia tuh kayak bentuk penjelas gitu kan, penjelasnya subjek kayak positif gitu kan. Betul. Greyhound-nya gitu kan. Greyhound apa dia tuh bisa berlaku tanpa ada 2 koma gitu Mister. Maksudnya gimana, Miss? Ini Nah, bertanya atau gimana? iya ini bertanya Mister. Gimana ya pertanyaannya? Gimana ya susahnya? Apa aku belum nangkep kan Mister. Itu kan the first Heeh, yang ini kan aku pernah prediction ini kan di English Madani itu kan. Nah, iya, itu Greyhound itu kan dia tuh non. Kemudian the fastest dog dia tuh itu juga non nah. juga. Anjing tercepat gitu kan. Nah, Greyhound-nya itu dia tuh kayak kayak menjadi penjelasnya subjek gitu kan, Mister. Betul. Kayak model apositif gitu kan. Dan misalkan Betul. dia model apositif, apakah dia tuh bisa tanpa ada 2 koma dan itu sering mengecoh gitu, Mister. Nggak bisa, Miss. Jadi apositif itu informasi tambahan yang boleh dihilangkan, boleh ditambahkan. Misalnya gini, teman-teman. Kita bisa bilang Bapak Presiden Indonesia kita saat ini, Bapak Jokowi, memiliki 4 putra. Saya lupa. Contoh aja ya, 3 putra misalnya. Oke, Nah, Mister. itu Bapak Jokowi itu bisa kita hilangkan atau salah satunya. Tergantung apositifnya yang mana. Karena apositif itu boleh ditaruh di sebelum kata benda yang dijelaskan, boleh juga ditaruh di setelah kata benda yang dijelaskan, teman-teman. Jadi misalnya salah satu kita hilangkan, misalnya Bapak Presiden kita saat ini itu kita hilangkan. Jadinya tinggal Bapak Jokowi memiliki 3 putra. Atau Bapak Jokowi ini yang kita hapus, kita anggap sebagai apa namanya? Positif. Jadi tinggal Bapak Presiden kita saat ini memiliki 3 putra. Nah, kalau nggak ada koma itu nanti nggak jelas. Maksudnya nggak jelas itu gini, teman-teman. Kata bendanya nanti tabrakan. Fungsinya nggak jelas. Itu nanti jadi yang mana jadi subjek. Terus satu kata bendanya itu sebagai apa itu nggak jelas, Miss. Mister berarti Jadi yang nomor yang gimana? nomor 2 ini berarti bukan kan tadinya kan aku ngira dia tuh soal positif kan Mister. Berarti yang Iya. soal nomor 2 ini jenisnya yang Greyhound itu noun adjunct gitu ya Mister. Berarti susunan phrase yang ada 2 noun yang menjelaskan itu. Maksudnya gimana Mister? Noun adjunct itu bukan gitu, Miss. Jadi gimana ya? Kan itu kan udah beda sendiri-sendiri. Ada the Greyhound. Itu kan udah sendiri tuh. Setelahnya nggak ada kata benda lagi. Ya kan? Berarti itu posisi beda. Apalagi ada koma, teman-teman. Oke. The fastest dog itu berdiri sendiri gitu. Sedangkan noun adjunct itu noun yang menjelaskan kata benda setelahnya nempel. Kita nggak bisa bilang pencil case itu ya, kotak pensil itu kita nggak bisa. Pencil terus koma terus case itu nggak bisa, teman-teman. Untuk bilang kotak pensil itu ya pencil case seperti ini. Kita nggak bisa bilang pencil, koma, the case. Itu nggak bisa. Nanti fungsinya beda-beda itu. Nanti berdiri sendiri-sendiri. Masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Seperti itu. Maksud pertanyaannya gitu bukan, Miss? Maksud itu nggak ngerti ininya Mister yang Greyhound dia tuh ada non. Kemudian ada non lagi gitu Mister. Pas dog kan non. Apa namanya headnya tuh ada 2 non gitu. Gimana ya Mister cara jelasinnya? Oke. Jadi yang dijelaskan head itu artinya yang dijelaskan. Nah, di sini yang dijelaskan itu tergantung posisinya, Miss. Nah, karena the Greyhound itu hanya sebagai apositif saja, itu kan diapit 2 koma kan. Itu hanya informasi tambahan. Itu kalau kita hapus nggak apa-apa. Makanya tadi saya contohkan mengenai Bapak Presiden kita saat ini tadi, Bapak Jokowinya itu boleh kita hapus. Jadi kita bisa bilang Bapak Presiden kita saat ini, koma, Bapak Jokowi, koma, memiliki 3 putra. Nah itu kita hilangkan nggak apa-apa. Sama kayak the Greyhound ini kita hilangkan nggak apa-apa. Karena itu hanya informasi tambahan saja. Jadinya nanti tinggal the fastest dog can achieve speed up to 36 miles per hour. Anjing tercepat atau jenis anjing tercepat bisa mencapai kecepatan hingga 36 mil per jam. Seperti itu. Ditambahkan juga nggak apa-apa karena itu informasi tambahan. Jadi itu bukan
noun adjunct ya. Noun adjunct itu ketika dia nempel dengan kata benda yang dijelaskan. Mister berarti nomor 2 itu jawabannya yang D ya, Mister, bukan yang C ya? Kalau yang Charlie nanti subjeknya yang mana, Miss? Oh, paham. Berarti salah. Oh, berarti 2 tuh D gitu ya, Mister. Ada fastest dog itu udah tuh subjeknya dikomain, nanti dikasih penjelas Sebentar, gitu ya. saya mau tanya dulu. Tadi kan pertanyaannya berarti bukan yang Charlie ya. Nah, kenapa milih Charlie, Miss? Kalau yang Charlie nanti subjeknya yang mana? Itu dia, Mister, makanya ditanyakan. Karena kan kalau positif kenapa nggak ada komanya gitu kan. Kemudian ada Nah, 2 not. terus kenapa pilih Charlie? Pertanyaannya di situ. Kenapa malah pilih Charlie? Kan jelas tadi positif kan harus ada 2 koma gitu kan. Nah, sedangkan kenapa kok bingung dengan Charlie atau yang Bravo atau yang Alpha gitu? Kan jelas-jelas yang Delta doang yang punya 1 koma gitu, Miss. Iya, soalnya di penggal, Mister, ada koma, ada the gitu. Nggak apa-apa, Miss. Karena positif itu sebenarnya pemendekan dari ini sebenarnya ya. Nanti ini sebenarnya materi kita hari ke-10. Sebenarnya ada ininya, ada kata ini tapi sudah dihapus. Which is, teman-teman. Jadi the fastest dog, which is the greyhound, can achieve speed up to 36 miles per hour. Nah, nanti akan saya jelaskan pemendekan atau reduction ya, atau abridgment. Banyak namanya, istilahnya banyak. Intinya pemendekan anak kalimat atau dependent clause itu bisa dipendekkan menjadi pendek seperti ini intinya. Nah, nanti namanya lain-lain. Kalau which is diikuti kata benda, itu nanti tinggal kata bendanya aja dan itu nanti akan berubah menjadi apositif. Seperti itu. Jadi Siap, contohnya gini. Kita bisa bilang contoh ya. Mr. Wawan, contohnya. Mr. Wawan yang merupakan direktur perusahaan ini memiliki 5 rumah, contoh. Nah, ini kalau ditranslate ada 2 variasi. Kalau kita translate kata per kata ya maksudnya, supaya urutannya gampang untuk dianalisa. Itu nanti kalau kita translate langsung itu ada 2 variasi. Yang pertama Mr. Wawan, ini yang lengkap. Yangnya kita artikan juga who is atau that is gitu ya. Boleh pakai that is, boleh pakai who is. That is director of this company has 5 houses. Ini contoh aja, teman-teman. Nah, itu ada that is itu boleh kita hilangkan ya, atau nanti jadinya gini. Mr. Wawan itu sebenarnya di atas dikasih koma ya, tapi nggak apa-apa, komanya ini hanya buat contoh aja. Mr. Wawan, koma, the director of this company koma has 5 houses. Nah, tadi yang saya bilang subjek predikat itu nggak boleh dipisah dengan 1 koma, tapi kalau 2 koma gini nggak apa-apa malahan. Ya, nah tadi kan saya jelaskan gitu kan. Dan di sebelumnya can achieve itu ada kata benda greyhound itu bukan subjek. Kenapa? Karena dipisah dengan 1 koma. Nah, cari aja biar ketemu subjeknya, carikan 1 koma lagi supaya ketemu subjeknya. Nah, nanti kalau dianalisa subjeknya yang mana? Subjeknya adalah yang the fastest dog. Nah, setelahnya itu yang diapit 2 koma ini hanya informasi penjelas. Ini boleh teman-teman hapus. Nggak masalah seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Sebenarnya Oke, simple ya. Gimana? Silakan. iya, clear, Mister. Terima kasih banyak, Mister. Oke, dapat ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Boleh bertanya, Mister? Boleh, nggak apa-apa. Monggo, monggo. Ya, nomor 2 lagi. Oke, silakan. Ya, memang kalau saya merasanya tadi tidak sadar kalau koma itu penting banget gitu ya. Soalnya kan memang itu jadi penanda antara subjek sama bukan gitu ya. Jadi ini Betul. juga sangat perlu It's berhati-hati menurut saya begitu. Seumpama komanya itu tidak ada, itu bisa A, bisa B ya, Mister ya kira-kira ya. ya betul. Kalau tapi seumpama ya, tapi itu nggak Ya, mungkin seumpama aja terjadi. nih.
Kalau misalnya nggak ada komanya di soal ya, setelahnya Greyhound itu teman-teman bisa menjawab Alpha, bisa menjawab Bravo, bisa menjawab Charlie juga karena nama itu boleh misalnya Presiden Jokowi itu bisa. Atau misalnya our tutor Mr. P itu juga bisa. Nggak dikasih koma itu nggak apa-apa. Atau misalnya the director apa misalnya Wibowo, Bapak Wibowo misalnya itu nggak apa-apa juga. Jadi boleh yang Charlie itu, yang Delta pun juga nggak apa-apa. Nah nanti kalau nggak ada komanya di sini ya, yang jadi apositif itu yang di depan. Jadi the fastest dog itu apositifnya, subjeknya yang the Greyhound. Kalau itu nggak ada koma di soal. Seperti itu, Mister. Berarti nama bisa gandeng dengan subjek gitu ya. Khusus Bisa, nama ya. Bisa. Dan ini sering sekali keluar, teman-teman. Misalnya pematung Anne Whitney. Nah, ini sering saya pernah menemukan di soal structure pematung atau pemahat Anne Whitney. Nah, itu kan kalau ditulis jadinya sculptor Anne Whitney itu nggak apa-apa. Jadi diikuti kata benda, terus diikuti nama itu setelahnya nggak apa-apa. Iya, betul, oke. Oke, Ini dapat ya. koma hilang jadi benar semua itu. Iya betul. Makanya yang jadi petunjuk di soal nomor 2 ini adalah koma. Jadi subjek sama predikat, teman-teman ingat ya, subjek predikat itu nggak boleh dipisah hanya dengan satu koma. Oke, karena dua-duanya sama-sama penting. Sedangkan koma itu untuk menyambungkan suatu tambahan saja. Sedangkan subjek predikat itu bukan tambahan, itu adalah inti atau pokok. Kalau yang lainnya subjek predikat, itulah yang disebut dengan tambahan, teman-teman. Ada banyak, salah satunya apositif. Seperti itu. Jadi malah kalau dipisah dengan 2 koma, itu nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi subjek predikat harus gandeng, harus ketemu. Oke, terima kasih. Oke, alright. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Mister, ini Mister nyambung lagi, Mister. Boleh. Itu kalau komanya dihilangkan, berarti kan yang C itu the fastest dog Greyhound, dia tuh ada 2 noun gitu, Mister. Nggak apa-apa, namanya adalah noun adjunct tadi, Miss. Kata benda menjelaskan benda, namanya noun adjunct. Nggak masalah. Siap, Mister. Kemudian ini juga, Mister. Sculpture Enrichment itu dia kan biasanya ada di reading ya. Cuma pusing-pusing ketika dia tuh kayak model namanya redundancy, Mister. Kayak Agnes Monica, she is an international gitu kan, singer. Itu apa yang sculpture enrichment itu dia tuh nggak masuk yang redundansi gitu ya, Mister. Kalau sculpture and Whitney enggak, tapi kalau si Agnes Monica si itu redundancy. Itu redundancy subjek, teman-teman. Kenapa? Karena kata benda ketemu sama kata ganti itu nggak boleh. Tapi kalau kata benda diikuti kata benda nama itu nggak apa-apa. Oh, siap, Mister. Terima kasih banyak, Mister. Oke, tapi kalau Agnes Monica she itu nggak boleh, teman-teman. Udah disebutkan bendanya, penggantinya juga disebutkan. Nah, kata ganti itu fungsinya menggantikan benda yang sebelumnya udah dijelaskan. Namanya digantikan, jangan disebutkan lagi. Karena nggak enak kita bilang gini, teman-teman. Dia Wawan adalah teman saya. Itu nggak enak. Tapi kalau kita bilangnya gini, direktur dari perusahaan itu, si Bapak Wawan, adalah teman saya. Itu lebih enak. Kayak gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Sebenarnya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu sama kok, teman-teman. Sebenarnya, kalau yang saya pelajari ya, mungkin bedanya cuma sedikit gitu. Tenses sama yang kita pelajari hari ini. Lebih tepatnya keurutan. Ketika kata sifat ketemu sama kata benda. Kalau dalam bahasa Indonesia, itu kata benda dulu baru kata sifat. Orang yang baik itu dibalik kalau dalam bahasa Inggris. A good person. Misalnya, buku yang tebal. Nah, tebalnya dulu kalau dalam bahasa Inggris. Thick book. Jadi dibalik. Nah, itu salah satu pembeda bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Kalau kata sifat ketemu dengan kata benda dan dia nempel, itu dibalik. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Sesimpel itu sebenarnya ya, teman-teman. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita coba ke latihan soal. Dicoba dulu ya. Jangan dibuat pusing, teman-teman.
Dicoba aja sebisanya biar kita bisa diagnosis kira-kira teman-teman bingungnya di mana. Silahkan dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Ada 10 jawaban dari teman-teman. Ada jawaban alfa, alfa, dan semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bersama. Jadi caranya sama, dicari sentencing dulu, kelengkapan kalimat dulu ya. Cari predikat dulu kalau saya. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada auxiliary verb yaitu is also known. Itu auxiliary-nya is, verb-nya known. Subjeknya adalah kata benda state, artinya negara bagian. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi itu ada conjunction because, subjeknya adalah Yoming women, ada predikat lagi yaitu were. Nah kalimat berarti sudah lengkap ya, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Artinya nggak ada masalah dengan sentencing, masalahnya adalah di phrasing. Titik-titik di situ kita lihat letaknya di mana. Titik-titik di situ letaknya di sebelum kata benda state. Yang menjelaskan kata benda dan tempatnya di sebelum kata benda itu adalah tempatnya kata sifat. Berarti jawabannya yang alfa ya. Kalau yang Bravo salah jelas karena ada predikat lagi, nggak ada conjunction lagi, nggak bisa. Yang Charlie ada conjunction lagi tapi nggak ada subjek predikat lagi, nggak bisa. Yang Delta ada conjunction lagi, nggak ada subjek predikat lagi, nggak bisa. Ya, jadi jawabannya yang alfa. Nanti kalau dibaca, the state of Wyoming is also known as the equality state because Wyoming women were the first in the nation to vote. Kalau diartikan, negara bagian Wyoming juga dikenal sebagai negara kesetaraan karena wanita Wyoming merupakan yang pertama kali di bangsa tersebut untuk mengikuti pemilu. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, nomor 5, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, 30 detik sudah habis dan ada jawaban alfa, ada juga Charlie. Oke, kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada kata begin, itu verb 2 ya. Subjeknya adalah adult education, kata bendanya di education-nya. Sebelumnya ada conjunction although. Kemudian setelah koma itu ada predikat lagi has taken, subjeknya adalah chief growth. Nah, kalimat sudah lengkap. Conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Artinya sentencing nggak ada masalah, teman-teman. Masalahnya adalah di phrasing ya. Nah, di situ kita cari titik-titiknya letaknya di mana. Titik-titik di situ ternyata terletak di sebelum kata benda growth. Yang mana di situ berarti kita butuh kata sifat. Dan di pilihan ganda yang hanya kata sifat saja itu adalah yang alfa. Oke, jadi jawabannya alfa. Kalau Bravo sama Charlie salahnya karena dia ada conjunction lagi. Kalau ada fanboy, sebelumnya ada koma 1 seperti ini menjadi fanboys ini menghubungkan dua subjek dua predikat. Sedangkan di soal sudah ada conjunction yang menghubungkan dua subjek dua predikat, yaitu conjunction selain fanboys, although. Oke. Kalau yang delta itu ada subjek lagi, ada predikat lagi. Nanti subjek predikatnya ada 3, teman-teman. Sedangkan conjunctionnya cuma 1 nggak bisa ya. Jadi jawabannya yang alfa. Nanti kalau dibaca, although adult education in the United States began in colonial times, its chief growth has taken place since the 1920s. Kalau diartikan, meskipun pendidikan untuk orang dewasa di Amerika Serikat berawal di zaman penjajahan, pertumbuhan utamanya atau pertumbuhan pokoknya itu telah terjadi sejak 1920-an. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang.
Oke, 30 detik sudah habis dan ada 8 jawaban delta, dan semuanya teman-teman jawab delta. Kita cek bersama, di situ ada predikat has been, subjeknya chief material, ada conjunction but di situ ya. Subjeknya metal and stone, predikatnya adalah have also been used. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Titik-titik berada di sebelum kata benda material, artinya bahan. Nah, di sini berarti tempatnya kata sifat. Kita cek pilihan satu-satu, yang alpha ada subjek, ada predikat lagi, sedangkan nggak ada conjunction lagi, nggak bisa. Kalau yang bravo ada conjunction lagi, nanti conjunctionnya jadinya 2. Kita butuh 3 subjek, 3 predikat, sedangkan di soal cuma ada 2. Oke, bravo nggak bisa. Charlie ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction lagi, nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta ya. Nah, nanti kalau dibaca, historically, the chief material for making furniture has been wood, but metal and stone have also been used. Kalau diartikan, dalam sejarah, bahan pokok untuk membuat perabotan itu adalah kayu. Namun logam dan batu juga pernah digunakan. Seperti itu. Alright, kita lanjut ke number 7. Silahkan dicoba lagi, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis dan hanya ada 5 jawaban. Mari kita cek bersama ya. Kayaknya masih banyak yang bingung di sini. Baik, jawabannya delta semuanya, kita cek bersama. Di situ ada predikat dates, oke. Artinya berawal gitu ya, dates back itu berawal gitu. Subjeknya adalah kata benda map, artinya peta. Kemudian nggak ada predikat lagi, nggak ada conjunction lagi, artinya kalimat sudah lengkap, teman-teman. Satu subjek, satu predikat, titik-titik berada di sebelumnya subjek. Nah, kalau kita lihat pilihan ganda itu panjang-panjang. Kita cek satu-satu, oke? Seperti biasa cari, sebentar, kita cari dulu yang alpha di situ, known to be the oldest. Nah, ini verb 3. Verb 3 yang dia agak panjang seperti ini, teman-teman. Ini kalau dimasukkan di sebelumnya subjek, itu akan menjadi penanda inversi nomor 5. Nah, sedangkan di soal, itu subjek predikat tidak diinversi alias urut. Berarti alfa nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang bravo itu jelas salah, karena ada subjek lagi, ada predikat lagi, tapi tidak ada conjunction-nya. Kan? Berarti bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie itu sebenarnya sama kayak yang alfa, teman-teman. Boleh kita bilang known to be, kita juga bisa bilang known as, itu nggak apa-apa. Dua-duanya secara arti sama dan betul dua-duanya. Cuman kalau ditempatkan di titik-titik di situ sama dengan yang alfa. Verb 3 yang dia berpanjang seperti ini, kalau ditaruh di sebelumnya subjek itu nanti akan menjadi penanda inversi. Ya, sedangkan di soal itu subjek predikatnya tidak diinversi. Artinya Charlie nggak bisa, teman-teman. Oke. Nah, jawabannya adalah yang delta, itu kata sifat semua. The itu adalah kata sifat yang dari determiner. Oke, kata sifat yang paling pertama keluarnya. Kemudian yang kedua, nah ini ada 2 dari kata sifat yang deskriptif. Yang pertama ada oldest, itu nomor 3, yaitu age, umur, teman-teman. Kemudian yang berikutnya noun, itu yang keempat, itu participle. Lebih tepatnya past participle, verb 3. Oke. Nah, jadi jawabannya delta. Nanti kalau dibaca, the oldest known map dates back to about 3000 BC. Kalau diartikan, peta tertua yang pernah diketahui berasal dari sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Oke, kita lanjut lagi ke number 8. Silahkan dicoba dulu. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, thumbs up dan ada 10 jawaban. Nice. Ada jawaban delta, dan semuanya teman-teman jawab delta. Kita cek. Di situ ada predikat are called ya, subjeknya adalah depressions. Kalimat sudah lengkap.
tempatnya titik-titik berada di sebelumnya subjective presence itu tempatnya kata sifat. Ya, kalau yang alpha ada predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa. Bravo apalagi teman-teman, itu udah pasti salah ya. Kenapa? Karena titik-titik di paling depan dan di pilihan bravo ini diawali oleh predikat. Di soal structure TOEFL, predikat tidak boleh muncul di paling depan. Ya, berarti bravo salah. Kalau yang Charlie ada conjunction tapi subjek predikatnya cuma satu, jawabannya adalah yang delta. Oke, nah nanti kalau dibaca deep depressions in the ocean floor are called trenches. Kalau diartikan cekungan-cekungan yang dalam di dasar laut disebut palung. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke number 9. Dicoba dulu waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan. Alright, thumbs up. Dan ada 10 jawaban juga. Ada jawaban alpha, alpha, dan semuanya teman-teman jawab alpha ya. Kita cek bersama, di situ ada predikat rejected, subjeknya adalah futurism. Karena di situ nggak boleh dipisah 1 koma ya, bolehnya dengan 2 koma teman-teman. Nah berarti subjek predikat nggak ada masalah. Di situ titik-titik berada di sebelumnya kata benda movement. Nah itu early 20th century itu kata sifat. Di sini kita butuh kata sifat lagi untuk menjelaskan kata benda movement ya. Atau kita cek aja pilihan satu-satu. Yang alpha ada ada adjective an, kemungkinan alpha bisa. Kalau yang bravo ada conjunction nggak bisa. Karena subjek predikat cuma satu. Kalau yang Charlie, nah hati-hati teman-teman. Yang Charlie ini pengecoh ya. Secara bentuk ada CSP. Tapi teman-teman harus hati-hati. Ini sebenarnya materi kita hari ke-10. Tapi karena di sini keluar, maka bocor sedikit gitu ya. Jadi kalau kita mau pakai conjunction that yang sebelumnya itu ada kata benda. Nah that itu artinya nanti jadi yang teman-teman. Oke. Nah yang, that yang artinya yang itu nggak boleh lengkap. Subjek atau kata benda setelahnya predikat itu salah satu harus hilang. Oke, nah sedangkan di situ lengkap. Setelahnya that ada subjek it, setelahnya predikat was ada kata benda movement. Nah ini lengkap nggak bisa. Ya, nah nanti kita akan bahas itu di hari ke-10. Kemudian yang delta itu ada predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa. Ya, jadi jawabannya yang alpha. Nah itu kalau dibaca, futurism, an early 20th century movement in art, rejected all traditions and attempted to clarify contemporary life by emphasizing the machine and motion. Kalau diartikan kurang lebih, futurisme, sebuah gerakan seni di awal abad ke-20-an, menolak seluruh tradisi-tradisi dan berusaha untuk meramaikan atau meriahkan kehidupan modern dengan menekankan mesin dan motion seperti itu, atau sesuatu yang bergerak. Contohnya gambar bergerak, itu film maksudnya. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, terakhir nomor 10. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis dan ada 9 jawaban dari teman-teman. Ada bravo, bravo, ada juga alpha. Kita cek bersama ya. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada kata magnified. Itu predikat. Subjeknya adalah telescopes. Kemudian sudah nggak ada predikat lagi. Nggak ada conjunction juga. Berarti kalimat sudah lengkap. Nah, titik-titik berada di sebelum kata benda teleskop, itu tempatnya kata sifat. Ya, berarti di sini kita cari kata sifat. Kita cek satu-satu. Yang alpha ada conjunction. Kita nggak bisa memasukkan conjunction ketika subjek predikat cuma satu. Kalau yang bravo kata sifat kemungkinan bisa karena dia menjelaskan kata benda teleskop. Kita cek dulu yang lain. Kalau yang cari this ini bukan kata sifat ya, teman-teman. This ini kata ganti. Oke. Dia fungsinya sebagai subjek.
diikuti predikat lagi tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Kalau yang delta ada conjunction tapi subjek predikatnya nanti cuma satu. Delta nggak bisa, fix jawabannya yang bravo berarti ya. Nah, nanti kalau dibaca the telescopes of the 1900s magnified objects 33 times their original size. Nah, perhatikan teleskop dari tahun 1600 memperbesar benda-benda 33 kali dari ukuran asli mereka. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita mengenai adjektif atau phrasing yang pertama ya, teman-teman. Jadi dicek dulu sentencing. Kalau sentencing nggak ada masalah, berarti masalahnya di phrasing. Teman-teman lihat titik-titiknya berada di mana. Kalau titik-titiknya itu berada di sebelum kata benda, entah kata benda itu di subjek, entah kata benda itu di objek, atau dia di sebagai apositif. Nah, itu kalau misalkan di situ titik-titiknya sebelumnya itu tempatnya kata sifat, ya. Nah, sebelum kita tutup mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Mister tanya Mister yang ada noun-nounnya itu Mister. Yang ada apa, Miss? Noun noun to yang ada gitu Mister. Ini? Ya Mister, itu gimana cara bedain ketika dia tuh kan ada Mister, biasanya di awal tuh apa namanya ada adverb, kemudian koma, subject verb, kan ada yang modelan begitu Mister. Adverb entah dia tuh berupa past participle, berupa present participle gitu Mister. Sorry, gimana Miss pertanyaannya adverb? Sebentar, saya bingung. Adverb ini gimana maksudnya? Kan ada biasanya Mister yang pola Uh-huh. adverb, kemudian adv, Oke. kemudian koma, subjek plus verb gitu kan. Subjek predikat Mister. Nah, itu kan biasanya ada adverb yang dia tuh pola bentuk adverbnya tuh dia tuh verb 3 gitu. Verb 3 berdiri sendiri, Oke. Mister. Adverb itu nggak bisa dibuat dari verb 3, Miss. Nah, hati-hati teman-teman. Jadi gini, ini mungkin ini perbedaan pendapat aja ya. Beberapa tutor di kampus Inggris banyak yang nyebut itu adverb juga. Nah, tapi itu bukan adverb karena itu menjelaskan kata benda setelahnya kayak gitu. Dan yang menjelaskan kata benda itu dia adalah fungsi kata sifat. Seperti itu, Miss. Nah, itu bisa juga jadi gini, itu sebenarnya materi kita juga hari ke-10 nanti, pemendekan dari klausa. Nah, pemendekan klausa terutama adjective clause karena dia kan menjelaskan kata benda, teman-teman. Nah, salah satunya adalah verb ing atau verb 3 yang dia itu agak panjang. Nah, verb ing atau verb 3 yang dia itu agak panjang, itu boleh diletakkan di setelah kata benda yang dijelaskan, boleh diletakkan di sebelumnya kata benda yang dijelaskan, syaratnya harus dikasih koma kalau di sebelumnya. Seperti itu. Oh, siap, Mister. Kalau nanti jadi verb 3 yang dia agak panjang seperti ini ditaruh di sebelumnya subjek, nanti jadi penanda inversi. Itu materi kita hari keempat, penanda inversi poin ke-5 atau nomor ke-5. Seperti itu. Baik, Mister. Terima kasih banyak, Mister. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Izin bertanya, Mister. Boleh, monggo. Yang di awal tadi agak mundur sebelum Oke. soal latihan. Sebelum soal latihan, Ya, alright. yang ada deskripsi ya. Penjelasan adjektif yang awal, yang ada deskripsinya itu. Yang tengah kalau nggak salah. Nah, ini khusus untuk yang deskriptif itu ya, epithet Iya. namanya itu ya. Itu untuk ada angka-angka di situ 1 sampai 8 itu sebenarnya menunjukkan tingkat prioritas atau hanya sekedar pengklasifikasian aja itu Mr. Oke, yang saya jelaskan tadi, ini adalah urutan teman-teman. Jadi adjektif ini dia punya order. Misalnya kita mau bilang seperti ini dalam bahasa Indonesia ya. Room atau baju aja, baju biru barumu. Baju baru birumu. Nah, ini bahasa Inggrisnya gimana kira-kira? Karena di situ ada dua kata sifat, yaitu baru sama biru. Jadi dari kata mu-nya dulu, dari kata your itu kan determiner. Determiner harus didulukan karena itu miliknya determiner yang di dalam kotak oranye, kepemilikan. Nah, ada kategori baru sama biru. Baru itu new. New itu masuk ke dalam umur, teman-teman. Age. Ya. Biru itu masuk ke color, warna. Ya, jadi duluan age dulu, umur dulu, baru warna. Jadi harusnya your new blue
shirt misalnya. Jadinya seperti ini, bukan your blue new shirt tapi your new blue shirt. Nah, itu menunjukkan urutan juga, Mister. Harus hafal berarti maksud saya. Nah, yang saya bilang tadi jangan hafalan. Kalau harus hafal betul, tapi biar bisa hafal itu nggak harus hafalan. Ya, teman, karena yang saya alami selama saya kursus, selama saya belajar bahasa Inggris dulu, kesalahan terbesar saya dalam menguasai sesuatu misalnya grammar atau vocab ya, itu adalah dengan hafalan. Mungkin teman-teman akan hafal. Ya, tapi trust me, hafal itu bukan berarti teman-teman paham. Jadi gini, cara terbaik untuk hafal tanpa harus hafalan itu teman-teman catat, maksudnya kalau teman-teman sudah paham itu teman-teman salin ke buku teman-teman karena sambil teman-teman menyalin itu otak akan merekam. Kayak gitu. Nah, terus kemudian nanti kalau sudah disalin teman-teman hajar latihan sambil buka catatan yang teman-teman tulis tadi nggak apa-apa. Kayak gitu. Nanti lama-lama teman-teman buka ngerjain buka, itu nanti akan hafal sendiri. Minimal itu yang saya rasakan. Kayak gitu. Tapi kalau teman-teman nanti hafalan, trust me meledak nanti teman-teman. Ya emang benar sih beberapa orang kapasitas memorinya baik gitu. Maksudnya hafalan itu bagus gitu. Cepat hafal, terus cepat ingat kayak gitu-gitu. Nah, tapi kinerja otak nanti malah kebebanan, teman-teman. Jadi RAM itu kemakan nanti ketika teman-teman kerjakan yang harusnya ringan, harusnya udah hafal sendiri jadi harus mengeluarkan cakra yang lebih banyak untuk ingat itu nanti nggak enak gitu. Intinya susah gitu. Dan materi kita bukan cuma adjektif ya, masih ada adverb besok. Adverb itu malah kategorinya lebih banyak lagi. Walaupun tempatnya itu bebas gitu, teman. Besok kita akan belajar adverb besok. Oke, gimana menjawab Oke. ya tapi ya. Jadi angka-angka ini menunjukkan urutan juga dari yang paling dulu ke yang paling sempit. Sorry, dari yang paling umum ke yang paling sempit seperti itu. Itu sudah diurutkan. Kalau yang non sama gerund itu masuk di mana? Mr. P? Maksudnya noun sama gerund? Yang sebelah kanannya itu, yang non ejang. Heeh. Itu kan ada non sama gerund. Mm-mm. Itu diurutan ke berapa kalau di sebelah deskriptifnya itu? Apa terpisah ya? Beda. Dia beda kategori. Jadi 3 jenis kata sifat yang setelah deskriptif itu ada kategori lain namanya noun ejang. Nah, noun ejang itu ada yang dibuat dari noun asli, murni, ada juga yang dibuat dari gerund. Ada kemungkinan enggak ya? Sebelumnya non itu ada deskriptif, Sir? Ada kemungkinan. Nah, itu urutannya non dulu apa deskriptifnya dulu? Deskriptifnya dulu. Jadi adjektif dulu yang murni, baru noun yang adjektif, baru noun yang dijelaskan. Seperti itu. Berarti Misalnya kita tabel ini bilang, urutan ya? ya ini sudah saya urutkan, yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi ini secara urutan, jadi beda. Kenapa adjektif dibagi menjadi 3 kategori? Jadi kategori ini dibedakan dari karakteristiknya dan urutannya. Seperti itu. Jadi ini sudah saya urutkan, teman-teman. Bedanya cuma yang di kotak oranye aja itu. Yang di kotak oranye ini hanya bisa milih salah satu aja. Baik. Terima kasih, Mr. Alright. Mister, tanya Mister, itu Silahkan. yang jarang kan verb ing kan Mister. Kemudian di situ ada juga present participle. Itu kan Oke. sama-sama verb ing. Tadi sudah saya jelaskan, tapi mungkin ada yang masih ingat tadi, teman-teman? Apa bedanya gerund? Gimana cara membedakan itu gerund? Gimana cara membedakan itu participle? Ada yang masih ingat? Kalau gerund nggak ada to be-nya mungkin. No, karena ini Oh, no. bukan to be itu di predikat. To be itu di Oh. predikat. Kalau ini di frase. Gerund memang itu dia tuh verb ing yang dia tuh difungsikan menjadi noun gitu kan. Paham Mister? Kemudian kalau yang present participle dia tuh verb ing yang fungsinya memang jadi adjektif gitu kan Mister. Nah, yang saya tanyakan tuh ini Mister, kan tadi Mister sempat singgung ini kan, learning yang sudah gerund itu, yang dia tuh noun, si verb ing, verb yang dijadikan noun, verb ing yang bisa dijadikan noun, tapi fungsinya juga adjektif. Kemudian di satunya present participle, dia tuh adjektif juga gitu fungsinya. Nah, itu gimana cara pemakaiannya gitu? Soalnya kan kalau banyak Saya Mister.
Tadi sudah saya jelaskan, Miss. Apa bedanya interesting idea, misalnya ya, sama misalnya running shoes. Interesting idea itu artinya adalah ide yang menarik. Jadi ini murni kata sifat, teman-teman. Artinya nanti yang semua. Rumah yang besar, rumah yang biru, kucing yang lucu, rumah yang terbakar, pelajaran yang mengasihkan misalnya. Nah, itu yang semua. Nah, misalnya exciting idea itu ide yang menyenangkan. Ada yangnya. Tapi kalau kita bilang running shoes itu nggak bisa diartikan sepatu yang berlari. Nggak ada, teman-teman, sepatu berlari sendiri itu nggak ada. Washing machine, mesin yang mencuci, nggak ada, mesin mencuci sendiri nggak ada. Nah, gerund yang dijadikan menjelaskan kata benda itu nanti maknanya sama dengan noun adjunct yang asli dari noun. Nah, bookshelf, rak buku itu bukan rak yang buku, nggak enak didengar. Rak yang buku. Kita bilangnya adalah rak untuk buku. Pencil case, kotak pensil, kotak untuk pensil. Baby powder, bedak bayi, itu bukan bedak yang bayi, tapi bedak untuk bayi. Nah, sama kayak running shoes. Running shoes itu adalah sepatu untuk berlari. Washing machine, mesin untuk mencuci. Dining table, meja untuk makan. Bukan meja yang makan, masa meja bisa makan. Kayak gitu. Beda dengan burning house, rumah yang terbakar. Ada yangnya, bukan rumah untuk membakar. Sama kayak crying baby. Itu artinya bukan bayi untuk menangis, tapi bayi yang menangis. Jadi murni kata sifat sama kata benda yang dirubah menjadi kata sifat. Jadi lebih ke makna. Tapi teman-teman nggak perlu terlalu dibuat pusing ya. Saya bilang teman-teman kadang kita penasaran bagus. Tapi kenapa di grammar ini saya nggak kasih semuanya? Karena di TOEFL yang ITP, yang asli TS itu ya, coveragenya itu dikit banget. Nggak sesulit yang teman-teman bayangkan. Kalau saya lihat dari pertanyaannya ya. Itu kayaknya kalau teman-teman dari pertanyaan itu saya lihat kayaknya mikirnya itu bakalan sulit banget gitu. Padahal menurut saya ya teman-teman, selama saya tes dan selama saya latihan belajar seperti itu, yang asli soal-soal ITS, itu nggak sesulit yang teman-teman bayangkan. Jadi cuman mungkin nih, misalkan paling pol itu keluar ya misalnya 2 adjektif tuh. Baju baru birumu misalnya, tapi itu nggak ada, hanya contoh aja. Kayak gitu. Jadi apa ya? Mungkin yang perlu teman-teman pahami adalah ini, di participle itu bukan bedanya dengan gerund, tapi bedakan participle yang verb ing sama verb 3. Jadi maknanya aktif atau pasif. Karena itu sering muncul di soal error analisis, yaitu struktur bagian kedua. Seperti itu. Nah, cara membedakannya gimana? Nah, itu lewat makna, teman-teman. Misalnya kita bilang gini, rumah yang terbakar atau rumah yang membakar. Kan gak enak kita bilang, tapi kalau di sini memang burn itu bisa artinya terbakar juga. Walaupun dia, misalnya gini, rumah yang membangun atau rumah yang dibangun. Kan lebih enak rumah yang dibangun. Berarti artinya kalau di Inggris kan ya build house. Build-nya itu pakai T. Ya, jadi lampau, verb 3 maksud saya. Bukan lampau tapi pasif, maaf. Verb 3 yaitu past participle. Nggak mungkin kita bilang building house, rumah yang membangun, itu nggak bisa. Nah, tapi kalau di gerund bisa nanti. Misalnya kita bilang gini, membangun rumah itu sangat melelahkan. Itu kalau di Inggris kan ya building house atau building a house. Nah, itu e-nya di setelah di sebelum kata benda. Building a house, membangun sebuah rumah is time consuming misalnya. Menyita banyak waktu. Seperti itu. Jadi yang perlu teman-teman mungkin lebih takutkan itu adalah cuma membedakan aktif sama pasif aja. Kalau gerund sama participle itu nggak akan keluar maksudnya gini, nggak akan teman-teman dipertanyakan untuk menentukan apakah ini participle atau gerund. Di kasus yang soal itu nggak pernah ada gitu. Tapi dapat nggak maksud saya? Jadi jangan terlalu dipikir sulit ya teman-teman. Takutnya nanti teman-teman akhirnya belajar itu berpikir kalau TOEFL itu jadinya sulit. Akhirnya ketika teman-teman misalnya nggak dapat skor yang diinginkan nanti jadi down atau nggak mau belajar lagi. Nah, itu yang saya takutkan. Karena sebenarnya gampang banget kok teman-teman. Grammar itu ada kalau di kamu Inggris ya, yang selama saya kan juga ngajar grammar. Selama saya ngajar grammar itu ada paling lama itu 6 bulan. Nah, itu kalau ditanyakan di TOEFL ITP yang ITS itu nggak semuanya maksudnya gitu. Contohnya gini.
Di kasus TOEFL ITP yang structure itu nggak ada bab namanya subjunctive. Caranya kita bilang apa namanya? Saya harap atau saya berharap kayak gitu. Atau seandainya gitu. Itu conditional sentence juga nggak ada setahu saya. Pasti mereka pakai kalimat-kalimat yang akademik, yang biasa-biasa aja lah bisa dibilang gitu. Kayak gitu, Mas. Jadi nggak usah terlalu dipikir terlalu sulit, karena nanti takutnya malah jadi beneran sulit, karena itu sugesti kan. Kayak gitu. Dan ini sudah saya filter kok. Maksudnya sudah filter itu materi yang saya sampaikan ke teman-teman itu adalah materi yang menurut saya ya teman-teman itu yang perlu saja. Yang saya temui di soal structure TOEFL aja. Sisanya itu saya berusaha hilangkan karena nanti malah menambahkan kebingungan takutnya gitu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silakan. Enggak ada? Oke, kalau nggak ada, atau nanti ketika teman-teman latihan dan menemukan kesulitan, silahkan jabri saya ya. Nanti saya bantu lewat WhatsApp. Oke, thank you so much for having me today. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good night. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. P. Okay, see you next time, everyone. Thank Thank you. you.